untuk menerima laporan peserta. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita hari ini masih diberikan kesempatan sehingga kita bertemu kembali di agenda pembimbingan rancangan aktualisasi yang sesuai jadwal kita untuk hari Sabtu kita majukan atas permintaan dari coach sendiri, dan alhamdulillah kami bisa memfasilitasi dan telah hadir di room ini coach dia kelompok 3 yang hormat Bapak Abu Bakar Amnadali SE MSI. Baik, sebelum kita melanjutkan pembimbingan pada hari ini, saya persilakan kepada yang bertugas untuk laporan. Disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk peserta, duduk siap, gerak. Lapor peserta Latsar CPNS Angkatan 29 berjumlah 10 orang, kelompok 3 lengkap. Siap mengikuti materi. Laporan selesai. Laporan diterima, awali dengan doa. Mengawali materi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Terima kasih Pak Rizky. Baik, pembimbingan kita pada hari ini selama 90 menit. Dimulai dari jam 13 sampai dengan 14.50 dan kita tetap menggunakan room ini dan kita akan bagi kelas lagi. Baik, langsung saya persilakan kepada Pak Abu Bakar untuk memulai bimbingan rancangan aktualisasi pada hari ini. Kepada Bapak dengan hormat saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Yang saya banggakan tentunya Bu Risna dari BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Makasih Bu Risna sudah mau memfasilitasi pertemuan kita yang sedianya ini kita laksanakan pada hari Sabtu. Tapi karena berhubung sesuatu dan lain hal akan tabrakan dengan agenda lain, maka ini dimajukan pada hari ini, hari Kamis, dengan alokasi waktu 2 jam pembelajaran atau 90 menit ke depan. Kita akan berakhir insya Allah sampai dengan hari jam 14.30. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, adik-adik, para peserta Latsar CPNS Kabupaten Parigi Motong, Angkatan 29, khususnya kita yang berada di kelompok 3 ini, bahagia, gembira sekali rasanya kita bisa bertemu lagi. Dan ini merupakan pertemuan kita yang mungkin kali keempat ya, kali keempat. Nanti pada saatnya mungkin hari Senin atau hari Selasa kita akan ketemu lagi dalam rangka mengikuti seminar rancangan aktualisasi. Nah, dari para peserta Latsar CPNS Angkatan 29 di kelompok 3 ini, saya melihat progres daripada penulisan konsep rancangan aktualisasinya maupun juga penyusunan konsep bahan tayang PowerPoint pada saat seminar nanti itu sudah beberapa terkoreksi, khususnya sudah tampil. Pada hari kemarin 3 orang, yang lain sudah menyimak sambil memperbaiki konsep rancangannya masing-masing, sambil memperbaiki konsep PowerPoint-nya masing-masing. Nah, tentu ada yang sudah latihan sendiri bagaimana memanfaatkan waktu yang cukup singkat tapi sangat komunikatif, sangat informatif tentang apa yang akan dilaksanakan dalam 1 bulan ke depan, apa isu yang diangkat, kemudian apa gagasannya,
bagaimana tahapan maupun kegiatan, bagaimana rencana daripada penerapan core value terkait dengan tahapan-tahapan kegiatan itu sudah dilatih oleh masing-masing peserta di kelompok 3 ini. Tapi alangkah bagusnya kalau saya dan teman-teman lain bisa menyimak. Dari 3 orang penampil kemarin itu berarti tersisa 7. Silakan kalau mau salah tidak ada masalah. Lebih baik salah keliru di sini daripada nanti salahnya sudah di tempat seminarnya nanti itu lebih tidak nyaman bagi Anda, bagi saudara-saudara sekalian. Kalau sekarang masih sempat kita perbaiki, kita koreksi. Silakan, saya tidak usah menunjuk, silakan saja tampil secara berurut 7 orang. Siapa yang mengawali di pertemuan ini? Ya, silakan Lilis. Nanti menyusul Ana, Noparita, dan seterusnya. 7 orang itu. Silakan Lilis dulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Saya izin share screen dulu. Apakah sudah kelihatan? Ya, lanjut, sudah kelihatan. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Lilis Indrawati Toi JMDK, nomor daftar hari 34, jabatan perawat pelaksana, unit kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Mautong. Judul rancangan aktualisasi saya adalah upaya peningkatan pengetahuan pencegahan penyakit TBC di ruang isolasi TBC Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Mautong, yang melatar belakangi saya mengambil judul rancangan tersebut, yaitu tuberkulosis paru adalah suatu penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh infeksi menular oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Sumber penularan yaitu pasien TB BTA positif melalui percikan renik dahak yang dikeluarkannya. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Motong menyebutkan kasus penyakit TBC di Kabupaten Parigi Motong setiap tahun jumlahnya terus meningkat, yaitu pada tahun 2016 tercatat ada 504 kasus, kemudian di tahun 2017 meningkat lagi menjadi 697 kasus, bahkan di tahun 2018 jumlahnya terus meningkat hingga ke 716 kasus. Di Rumah Sakit Umum Pratama Mautong sendiri, tempat saya bertugas, berdasarkan hasil rekapitulasi buku registrasi pasien rawat inap pada tahun 2022, bulan Januari terdapat 1 pasien dirawat dengan diagnosa TBC, bulan Februari terdapat 5 pasien dengan TBC, bulan Maret terdapat 2 pasien dengan diagnosa TBC, dan pada bulan April terdapat 7 pasien dirawat dengan diagnosa TBC. Dan berdasarkan hasil pengamatan di ruang isolasi TBC, terdapat 80% pengunjung atau keluarga pasien tidak memakai masker saat berada di ruang isolasi dan tidak mencuci tangan saat setelah berkunjung. Hal ini tentu dapat menyebabkan terjadi resiko penularan penyakit TBC. Maka dari kasus di atas menunjukkan kurangnya pengetahuan keluarga atau pengunjung akan penularan TBC yang dapat dicegah melalui pemakaian masker dan mencuci tangan. Di sini ada 3 isu yang saya dapatkan di instansi saya, yaitu kurang pengetahuan tentang pencegahan penularan penyakit TBC pada keluarga atau pengunjung pasien di ruang isolasi TBC di Rumah Sakit Umum Pratama Mautong, ketidakoptimalan keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Pratama Mautong, dan kurang maksimalnya mutu pasien safety di ruangan rawat inap Rumah Sakit Mautong. Untuk mendapatkan isu prioritas, maka saya menggunakan teknik tapisan isu APKL. Maka di sini saya mendapatkan kurang pengetahuan tentang pencegahan penularan penyakit TBC
dengan gagasan ide pemecahan masalah, yaitu upaya peningkatan pengetahuan pencegahan penyakit TBC di ruang isolasi TBC Rumah Sakit Umum Pratama Motong. Berikut adalah visi dan misi Pemda, dan misi Pemda yang melatar belakangi atau menjadi penguat rancangan aktualisasi saya, yaitu pada misi yang ketiga, memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing. Ada juga tujuan aktualisasi, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan keluarga terhadap pencegahan penyakit TBC, dan untuk saya menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Juga manfaat aktualisasinya bagi peserta, bagi petugas kesehatan, bagi masyarakat, bagi unit kerja, dan bagi pemerintah daerah. Berikut adalah rancangan aktualisasi saya yang terdiri atas 4 kegiatan dan 5 tahapan kegiatan. Di mana kegiatan pertama yaitu menyusun rencana kegiatan aktualisasi dengan tahapan kegiatan 3. Yang pertama, menyiapkan bahan rencana kegiatan aktualisasi yang akan dikonsultasikan dengan mentor. Yang kedua, menyampaikan kepada mentor kegiatan yang akan dilakukan dengan ramah dan sopan. Yang ketiga, meminta saran dan masukan kepada mentor terkait kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan kedua yaitu melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyakit TBC dan penggunaan aplikasi Sobat TB melalui video dengan 5 tahapan kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu mendiskusikan mengenai tempat dan tanggal sosialisasi. Kegiatan tahapan kedua yaitu menyiapkan materi dan video tayang. Ketiga, membuat bahan pretest dan posttest. Keempat, menyiapkan undangan dan daftar hadir peserta. Yang kelima, melaksanakan sosialisasi tentang pencegahan penularan penyakit TBC dan penggunaan aplikasi Sobat TB. Kegiatan ketiga yaitu membuat banner, leaflet, pencegahan penularan penyakit TBC, dan mengadakan rak dinding, di mana kegiatan ini berkaitan erat dengan agenda 3, yaitu manajemen ASN, terkait kode etik ASN, melaksanakan tugas dengan jujur, berintegrasi dan bertanggung jawab, dan juga smart ASN, yaitu digital skill. Dan juga kegiatan ini berkaitan erat dengan berkontribusi terhadap pencapaian misi Pemda nomor 3, yaitu memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing, dan juga kegiatan menyusun rencana aktualisasi ini menguatkan nilai OPD, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Di mana terdapat 4 tahapan kegiatan. Yang pertama yaitu membuat desain banner dan leaflet, di mana tahapan kegiatan ini terkait dengan agenda 2, nilai-nilai dasar ASN Core Value berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan, yaitu cekatan dan solutif, akuntabel, bertanggung jawab, kompeten, melaksanakan kinerja terbaik, loyal, berkontribusi, adaptif, yaitu berinovasi. Yang kedua, memesan banner serta rak dinding dan mencetak leaflet, di mana berkaitan erat dengan core value berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, cekatan dan solutif, akuntabel, tanggung jawab, kompeten, kinerja terbaik, loyal, berkontribusi, adaptif, berinovasi, kolaboratif, sinergi. Dan tahapan kegiatan ketiga, meletakkan banner dan rak dinding sesuai dengan tempat yang telah ditentukan, berkaitan erat dengan core value berorientasi pelayanan, yaitu cekatan dan solutif, akuntabel, bertanggung jawab, kompeten, kinerja terbaik, harmonis, peduli, loyal, kontribusi, adaptif, inovasi, kolaboratif, bersinergi. Dan tahapan yang keempat yaitu meletakkan masker, hand wrap, dan leaflet pada rak dinding yang telah disediakan, di mana berkaitan erat dengan core value berorientasi pelayanan, yaitu cekatan dan solutif, akuntabel, yaitu tanggung jawab, kompeten, yaitu melaksanakan kinerja terbaik, harmonis, yaitu peduli, loyal, yaitu kontribusi, adaptif, yaitu inovasi. Dan kegiatan keempat yang terakhir
yaitu evaluasi pengetahuan pencegahan penyakit TBC dengan tahapan kegiatan. Yang pertama yaitu menganalisis hasil pretest dan post-test, yang kedua membuat kesimpulan hasil pretest dan post-test, dan yang ketiga menyampaikan hasil kegiatan kepada mentor dan coach. Berikut adalah jadwal kegiatan saya yang pada empat kegiatan itu saya beri estimasi per 6 hari atau per minggu. Terima kasih. Terima kasih. Lilis sudah tampil dengan baik. Stop share. Coba dilihat dulu ada yang lembar pertama. Slide pertama. Ya, oke. Latar belakang. Lilis tadi kalau seandainya ini sudah benar dia tampil, dia gunakan waktu 8 menit dari 13.06 berakhir 13.14, 8 menit ya, termasuk cukup efisien juga. Nah, ini latar belakangnya yang didukung dengan fakta data, ini bagus ini. Setelah menjelaskan fokusnya apa itu penyakit TBC, kemudian lihat data tingkat kabupaten. Nah, ini data jelas ya, akurat. Kemudian dia mencoba melihat kondisi real yang ada di UPT-nya sana, di Rumah Sakit Daerah Parigi Motong. Sehingga perlu ada upaya untuk peningkatan pengetahuan bagaimana pencegahan penyakit ini bagi keluarga atau pasien yang berkunjung ke sana. Silakan pada berikutnya, lembar berikutnya. Nah, ini saya kira sama juga dengan peserta 3 yang kemarin. Jelas, singkat, padat, sampai pada permasalahan atau isu utama yang diangkat berdasarkan analisis lapisan isunya. Silakan. Nah, ini disinggung sedikit visi misi daripada Pemda, kemudian tujuan mana tadi, tujuan dan manfaat. Tujuan. Nah, ini nanti kalau manfaat itu pada saat laporan itu yang akan diperdalam lagi. Karena ini manfaat yang digambarkan di sini, manfaat yang belum tentu akan seperti ini. Kan baru rencana semua. Pada saat sudah laporan 1 bulan, ini diulangi lagi pada penayangan bahan laporan, ini perlu ini manfaat dipertegas, apa betul-betul aktualisasinya memberikan manfaat baik kepada peserta, kepada masyarakat, kepada OPD, pada Pemda, nanti itu diulangi lagi. Kalau ini masih pada sebatas kemungkinan manfaatnya akan diterima, karena ini masih semuanya rencana. Silakan berikutnya. Nah, dia mulai dari kegiatan, harusnya sebelum sini yang lain bisa mengilustrasikan dulu, menggambarkan bahwa untuk melaksanakan gagasan tadi itu, bagaimana peningkatan pengetahuan, bahwa peserta akan melaksanakan dalam 1 bulan ke depan itu 4 kegiatan dan berapa tahapan kegiatan. Kalau rata-rata 3, berarti 4 kali 3 12. Ya. Jadi 4 kegiatan dan 12 tahapan kegiatan. Saya harap semua itu bisa menghafal berapa jumlah kegiatan, berapa jumlah tahapannya yang akan dilaksanakan dalam 1 bulan. Nah, nanti di dalam berseminar setelah ada masukan, mungkin saja kegiatan dan tahapannya mendapat masukan bisa berubah, tapi dalam perencanaan sebutkan saja, jelaskan saja versi perencanaan kamu. Itu pun setelah mendapat masukan dari semua pihak, setelah di lapangan juga masih bisa berubah. Boleh jadi ada tahapan-tahapan kegiatan yang akan bertambah. Di sana ternyata harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Nah, selanjutnya, saudara sekalian,
Itu kegiatan pertama. Informasi sebelum menjelaskan kegiatan dan tahapan. Ya, sebelum kegiatan 2 masih di kegiatan pertama itu kamu sudah menginformasikan, kalian sudah menginformasikan sampai berapa jumlah kegiatan dan jumlah tahapannya, bahwa kamu dalam paparan ini tidak akan menjelaskan secara menyeluruh rencana penerapan daripada core value maupun juga keterkaitannya dengan agenda 3 ya, kedudukan dan peran ASN untuk mewujudkan smart government itu. Jadi kamu hanya nanti akan menjelaskan, katakan mungkin pada kegiatan inti akan dijelaskan secara utuh. Artinya bahwa di kegiatan 1 itu kamu hanya menjelaskan kegiatan 1 ini terdiri daripada 3 tahapan. Kegiatannya menyusun rencana kegiatan aktualisasi, dengan tahapannya 1 menyiapkan bahan. Jadi baca begitu saja. Nah, kalau tidak dijelaskan kan ada tertulis juga. Kegiatan tahapan pertama terkait dengan berorientasi pelayanan, ada kompeten, ada loyal. Tidak usah dibaca, tidak usah dijelaskan. Ini juga keterkaitan kegiatan 1 dengan agenda 3, manajemen ASN, dalam hal ini profesionalisme ASN, termasuk visi dan juga nilai OPD. Ini ada tercantum tapi Anda tidak baca. Yang disebutkan adalah kegiatan dan tahapannya saja. Tapi diawali dengan penjelasan bahwa akan dijelaskan sedetail pada kegiatan inti. Dalam hal ini Lilis tadi menjelaskannya di kegiatan 3 Kotesalia, di kegiatan 3. Nah, beda menjelaskan dengan membaca. Nah, tadi Lilis lebih kepada membaca, bahwa menyiapkan bahan rencana itu terkait dengan core value berorientasi pelayanan, dalam hal ini cekatan solutif. Nah, itu bagus sedikit dijelaskan apa maksudnya cekatan solutif itu, berorientasi pelayanan terhadap tahapan ini. Jadi kalau beda membaca dan yang saya harapkan itu bisa menjelaskan, walaupun mungkin hanya 1-2 poin ya, beberapa mungkin di tahapan pertama, tahapan kedua, kalau dijelaskan ini juga membutuhkan waktu panjang juga ini. Itu maksudnya apa? Menjelaskan itu. Biar penguji itu melihat, menilai kamu memahami rencana daripada penerapan nilai-nilai ini. Ini kan baru rencana penerapannya pada tahapan ini. Gitu. Nanti kalau pengujinya masih kurang yakin, kami ini menghafal barangkali ya, persiapan memang, nah nanti dia tanya. Kalau dia kurang puas, dia tanya di tempat lain. Di kegiatan keberapa, tahapan kegiatan keberapa, itu kalau kamu paham, tidak ada masalah. Lanjut kegiatan berikutnya, sudah sampai ke penjadwalan tadi. Saya lihat jadwalnya, kalau ini sama semua. Lihat jadwal. Jadi ini punyanya Lilis ini bagus. Sudah ada setiap satu slide kegiatan, ada keterkaitan agenda 3, keterkaitan agenda 2, ada keterkaitan visi, misi, nilai organisasi, sudah kelihatan semua. Jadi sangat-sangat informatif ini. Oke. Jadwal. Jadwalnya ya seperti ini ya. Oke. Saya kira kami yang lebih bisa mengetahui urutan-urutannya, dari mana, start dari mana, apa saja yang dilaksanakan sampai 1 bulan ke depan. Nah, saya kira seperti itu. 8 menit, mungkin kalau latihan terus, pasti bisa lebih efisien waktu lagi. Biar saja diskusinya lebih panjang. Lebih banyak masukan, lebih bagus. Ya, lebih banyak masukan dari penguji, mungkin juga ada masukan dari mentor, itu jauh lebih bagus. Coba saya lihat ininya, konsep rancangan. Coba konsep rancangan. Biasanya tampilan PowerPoint-nya bagus, tapi tidak ada rancangan. Harusnya kalau PowerPoint-nya bagus, pasti rancangannya juga bagus, karena itu disari dari rancangan aktualisasinya ini. Ya, terus coba lihat di pendahuluan latar belakangnya itu.
Ya, semua perhatikannya jangan sampai ada tanggal, tahun, nomor, aturan-aturan yang tidak sesuai, bahkan juga mungkin ada yang sudah dicabut, tapi kamu masih tulis-tulis terus itu. Di mana itu yang terkait dengan inti persoalan kamu di latar belakang mulai dari mana? Yang di Parigi Motong itu. Jadi mulai dari sini ya. Ini masih WHO, masih data nasional barangkali. Coba ke bawah lagi. Harus proporsional ya, jangan terlalu panjang juga di latar belakang. Yang intinya itu sebetulnya kondisi yang ada di Kabupaten Parigi Motong, khususnya di UPT-mu, UPTD Rumah Sakit Motong. Nah, ini ya. Iya, Pak. Ini gitu. Jadi ini yang disarikan dibawa ke PowerPoint-nya. Justru kalau menurut saya itu yang penting dari berapa ini yang paling penting data itu. Nah, Ini tugas mana dari fishbone-nya? kabupaten. Fishbone mana? Fishbone di bab 2, Pak. Ada semua ya? Iya. Ya, coba lihat ya. Oke. Ini semua yang tergambar di kegiatannya. Iya, Pak. Ini gagasan pemecahan masalahnya yang ada di Fishbone tadi, Pak. Iya. Oke ya. Kira Lilis udah cukup itu. Terus stop dulu. Menyusun, menyiapkan kegiatan yang akan dikonsultasikan. Jadi output atau hasil itu selalu jawaban daripada tahapan kegiatan. Ya, jangan lupa itu. Baik, Pak. Inilah yang menjadi dokumen-dokumen pada saat sudah dilaksanakan 1 bulan ke depan. Jadi di output hasil ini ada bentuk dokumentasi, ada bentuk surat, undangan, ada foto-foto. Ya. Karena pada 1 bulan ke depan itu adalah menyangkut pembuktian. Oke, kira sudah bisa. Silakan yang lain lagi. Kasih Lilis ya. Yang latihan lagi ya, latihan untuk tidak terlalu canggung ya, menyampaikan, diatur intonasinya. Ya seperti berbicara biasa gitu ya. Jangan seperti betul-betul kau merasa ada di meja persidangan kan. Nanti kaku kamu, padahal ini kita cuma 4 orang di dalam room itu. Hanya mentor, penguji, coach, dan peserta. Tambah evaluator, 5 orang saja. Biasanya kalau tidak menguasai medan, gugup juga. Kalau sudah gugup, buyar semua lagi apa yang ada di kepala. Nah, silakan yang lain. Tadi siapa? Setelah Lilis, Ana Novarita. Izin share screen, Pak. Ya, silakan. Sudah ada, Pak? Ya, ada. Masih dari awal. Ya, Pak. Izin sudah besar, Pak, tampilannya.
Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Novarita, nomor daftar hadir 28, jabatan saya bidan terampil, saya di UPT Puskesmas Kasimbar. Dan rencana rancangan aktualisasi saya yang berjudul yaitu optimalisasi fasilitasi inisiasi menyusui dini melalui sosialisasi di ruang bersalin Puskesmas Kasimbar. Kemudian latar belakangnya yaitu inisiasi menyusui dini atau lebih dikenal IMD, yaitu proses pemberian ASI sesegera mungkin pada bayi dalam 30-60 menit setelah kelahiran. Salah satu tujuan IMD ini yaitu mempercepat produksi ASI. Inisiasi menyusui dini ini dapat mengurangi 22% kematian bayi 28 hari dan sekitar 40% kematian bayi pada 1 bulan pertama pada kehidupan bayi. Kemudian berdasarkan pengamatan penulis selama 1 tahun 5 bulan bekerja di Puskesmas Kasimbar, penulis melihat bahwa sejauh ini masih banyak pelayanan kebidanan di Puskesmas yang belum optimal dilakukan. Salah satunya yaitu belum optimalnya fasilitasi inisiasi menyusui dini di ruang bersalin Puskesmas Kasimbar. Dan berdasarkan data persalinan, bulan Maret yaitu postpartum berjumlah 18 orang, bulan April pasien postpartum 25 orang, dan menurut pengamatan tidak ada yang dilakukan inisiasi menyusui dini. Hal ini disebabkan oleh kurangnya ibu dan kurangnya pelayanan tugas. Kemudian visi misi Pemda, visinya yaitu memantap Kabupaten Parigi Motong terdepan, maju, adil, merata, berkelanjutan, dan berdaya saing. Misinya yaitu yang berkaitan dengan rancangan aktualisasi, yaitu misi ketiga, yaitu memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing. Kemudian identifikasi isu, ada 3 isu yang terdapat di Puskesmas Kasimbar, yaitu yang pertama, kurang optimalnya keikutsertaan pengguna metode kontrasepsi jangka panjang pada pasca salin di Puskesmas Kasimbar. Yang kedua yaitu belum optimalnya fasilitasi inisiasi menyusui dini di ruang bersalin Puskesmas Kasimbar. Dan yang ketiga yaitu belum optimalnya penerapan 6 langkah cuci tangan di Puskesmas Kasimbar. Kemudian berdasarkan tapisan isu menggunakan teknik tapisan isu APKL dan USG, tidak terdapat prioritas isu yaitu belum optimalnya fasilitasi inisiasi menyusui dini di ruang bersalin Puskesmas Kasimbar. Kemudian gagasan penyelesaiannya yaitu mengoptimalkan fasilitasi inisiasi menyusui dini melalui sosialisasi dengan menggunakan media konkret atau leaflet di ruang bersalin Puskesmas Kasimbar. Kemudian untuk rancangan aktualisasi ini pada 1 bulan ke depan, saya memiliki 5 kegiatan dan 15 tahapan kegiatan. Kemudian kegiatan pertama yaitu persiapan rancangan aktualisasi, yang kedua menyiapkan bahan sosialisasi, yang ketiga melakukan sosialisasi kepada bidan jaga, yang keempat melakukan sosialisasi dan pelaksanaan IMD pada ibu pasca salin di ruang bersalin, dan yang kelima yaitu melakukan evaluasi. Kemudian kegiatan pertama yaitu persiapan rancangan aktualisasi. Tahap kegiatannya ada 3. Yang pertama yaitu menyiapkan bahan konsultasi dengan mentor. Keterkaitannya dengan agenda 2 yaitu berorientasi pelayanan, di mana penulis tepat dan cekatan dalam menyiapkan bahan konsultasi dengan mentor. Kemudian akuntabel, di mana bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan konsultasi dengan mentor. Kemudian tahapan kedua yaitu melakukan konsultasi dan mencatat arahan serta masukan dari mentor. Keterkaitannya dengan agenda 2 yaitu berorientasi pelayanan, di mana penulis ramah, cekatan, dan solutif dalam melakukan konsultasi. Kemudian akuntabel, jujur, bertanggung jawab, cermat, dan disiplin dalam melakukan konsultasi dengan mentor. Kemudian kompeten, penulis kinerja terbaik dalam melakukan konsultasi dengan mentor. Kemudian nilai harmonis, di mana penulis membangun lingkungan kerja yang kondusif terhadap mentor, dan nilai kolaboratif, di mana penulis bekerjasama dengan mentor dalam melakukan konsultasi. Kemudian tahap yang ketiga yaitu persetujuan kita ke mentor untuk ditandatangani, di mana keterkaitan dengan agenda 2 yaitu berorientasi pelayanan, di mana penulis ramah dan cekatan dalam meminta persetujuan, akuntabel, jujur dan bertanggung jawab dalam meminta persetujuan,
harmonis, membangun lingkungan kerja yang kondusif dengan mentor, loyal, komitmen dan berdedikasi dalam meminta persetujuan kegiatan dengan mentor. Kemudian kegiatan ini kaitannya dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN, di mana penulis profesional dalam menyiapkan rancangan aktualisasi. Dan kegiatan ini juga kontribusi terhadap misi Pemda yang ketiga. Kemudian menyiapkan bahan sosialisasi. Kegiatannya juga ada 3. Yang pertama, daftar hadir, keterkaitan dengan agenda 2 berorientasi pelayanan dan akuntabel. Tahap kegiatan kedua yaitu membuat surat pelaksanaan sosialisasi untuk bidan jaga, di mana keterkaitan agenda 2 yaitu berorientasi pelayanan dan akuntabel. Kemudian tahap ketiga yaitu menyiapkan format pendataan, keterkaitannya agenda 2 berorientasi pelayanan dan akuntabel. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN dan berkontribusi terhadap misi Pemda yang ketiga. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu melakukan sosialisasi kepada bidan jaga. Tahapan kegiatannya juga ada 3, yaitu yang pertama menyiapkan materi sosialisasi, keterkaitan agenda 2 dengan berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, dan adaptif. Kemudian tahap kegiatan kedua yaitu menyiapkan tempat dan waktu sosialisasi, keterkaitan agenda 2 berorientasi pelayanan dan akuntabel. Tahap kegiatan yang ketiga yaitu melaksanakan sosialisasi, keterkaitan dengan agenda 2 yaitu nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan ini juga berkaitan dengan manajemen ASN dan smart ASN, dan kegiatan ini juga berkontribusi terhadap misi Pemda yang ketiga. Kemudian masuk ke kegiatan keempat yaitu ketiga yaitu melakukan sosialisasi dan pelaksanaan IMD pada ibu pasca salin di ruang bersalin. Tahap kegiatannya juga ada 3. Yang pertama yaitu memberikan leaflet kepada pasien atau keluarganya. Keterkaitan agenda 2-nya yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, dan harmonis. Tahap kedua yaitu menjelaskan kepada pasien atau keluarga tentang tindak yang akan dilakukan. Keterkaitan agenda 2 yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan harmonis. Kemudian tahap ketiga yaitu melakukan inisiasi menyusui dini setelah bayi lahir. Keterkaitan dengan agenda 2 yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan ketiga ini juga berkaitan dengan manajemen ASN dan berkontribusi terhadap misi Pemda yang ketiga. Kemudian yaitu kegiatan kelima yaitu melakukan evaluasi, di mana tahapan kegiatannya juga ada 3, yaitu yang pertama menyiapkan bahan evaluasi, terkaitan dengan agenda 2 yaitu berorientasi pelayanan dan akuntabel. Tahap kegiatan kedua yaitu melaksanakan evaluasi, keterkaitan agenda 2 dengan berorientasi pelayanan dan akuntabel. Tahap ketiga yaitu melaporkan hasil evaluasi kepada mentor, keterkaitan dengan agenda 2 yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan keterkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN. Kemudian kegiatan terakhir ini juga berkontribusi terhadap misi Pemda yang ketiga. Kemudian untuk 1 bulan ke depan, ini adalah jadwal kegiatan aktualisasi saya. Pada kegiatan pertama saya ambil di minggu pertama, dan kegiatan kedua juga saya ambil di minggu pertama. Kemudian kegiatan ketiga saya ambil di minggu kedua, kegiatan keempat saya ambil di minggu ketiga, dan kegiatan kelima saya ambil di minggu keempat. Terima kasih. Ana Novarita sudah menyampaikan rancangan aktualisasinya. Kalau sudah tampil seperti itu, katakanlah seperti itu, kamu menggunakan waktu 9 menit, ya, lama lagi dari teman-teman. Saya kira kenapa lama, pasti yang lain sudah bisa menyimak, karena kegiatanmu ini banyak. Kegiatanmu ini 5 kegiatan. Iya. Yang lain kan rata-rata 4. Tapi tidak apa-apa kalau memang tidak ada yang lihat lagi. Kalau tidak salah saya kasih
warning kemarin kalau ada kegiatan yang bisa digabung, gabung saja, disatukan pada satu kegiatan. Dengan tahapannya mungkin bertambah menjadi 4 tahapan kegiatan. Tapi kalau memang tidak bisa, ya biar saja tetapi seperti itu. Ana Nova Rita, tadi mana bahannya tadi? Itu bahannya tentang bagaimana mengoptimalkan optimalisasi ibu ya, ibu-ibu yang menyusui dini, menyusui dini di Iya, Pak. di rumah sakit itu. Tadi di latar belakang sudah disampaikan pentingnya ibu menyusui dini. Artinya begitu melahirkan harusnya sudah bisa segera menyusui bayinya. Dan seperti itu kira-kira logikanya. Nah, inilah data-data sebelah kanan ini, data-data yang ada di sana. Bahkan ada 18 pasien yang sama sekali tidak mengerti, tidak memahami. Maka oleh si yang bersangkutan ini, si Ana ini, di mana ke depannya itu masyarakat ataupun ibu menyusui itu paham, mengerti bahwa betapa pentingnya ketika selesai melahirkan itu langsung saja bayinya disusui, kan seperti itu maksudnya kan? Iya, Pak. Nah, slide berikutnya, maka dari 3 isunya dicobalah ditapis lewat alat. Nah, ini visi misinya, skip saja. Nah, ditapis menjadi 3 isu, diambillah salah satu adalah belum optimalnya ya. Nah, tapi ini isu 2 ini nanti silakan diambil lagi untuk dikomentari pada rencana tindak lanjut. Di samping daripada mengoptimalkan substansi ibu menyusui ini, tapi juga nanti isu-isu yang tidak terpilih karena waktu yang terbatas, ini bukan berarti isu yang tidak bagus, hanya karena waktu saja yang terbatas. Silakan nanti ini bisa ditindaklanjuti pasca pelatihan. Berikut, slide berikutnya. Rencana ini dia tampil dari 5 kemarin 3, 2 ini yang peserta ke-6. Nah, dia yang bisa menghitung, bisa menginformasikan kepada kita kegiatannya ada 5 kegiatan dan juga 15 tahapan kegiatan. Itu rencananya akan dilaksanakan dalam 1 bulan untuk menjawab isu ataupun mengeksekusi melaksanakan gagasan. Gagasannya ini dieksekusi melalui 5 kegiatan dan 15 tahapan kegiatan. Tapi lihat lagi ya, mana yang bisa di sini digabungkan, persiapan rancangan, melakukan sosialisasi, menyiapkan bahan, ini barangkali bisa ini. Menyiapkan bahan sosialisasi dan melakukan sosialisasi. Silakan saja, supaya tidak terlalu kebanyakan ya. Iya, Pak. Ini melakukan sosialisasi kepada bidan. Kemudian satu lagi melakukan sosialisasi terhadap pasien, Pak, langsung dengan pelaksanaan. Tidak bisa digabungin ya, tidak bisa. Oh, tidak, Pak. Ya, beda ya, beda. Iya, Pak. Kalau menyiapkan bahan sosialisasi ini bahan untuk ke bidan juga bahan untuk Iya, ke bidan lain, Pak, ke pasien juga. Kalau ke bidan kan ada daftar hadirnya juga. Kalau ke pasien itu ada daftar lain juga, Pak. Oh, daftar gitu ya. partus dia. Makanya tidak bisa digabung. Bingung juga, Pak. Bingung juga ya. Oke. Iya. Terus yang berikutnya. Jadi di sini kenapa kamu banyak menggunakan waktu? Karena dari sini kamu sudah menjelaskan di awal, masih di kegiatan awal ini kau sudah menjelaskan keterkaitan daripada masing-masing agenda tadi pada kegiatan dan tahapan kegiatan. Jadi semua kegiatan dan tahapan kegiatan itu kau bacakan dan kau jelaskan. Seperti saya katakan tadi, silakan mau menjelaskan di kegiatan pertama boleh, tapi di kegiatan kedua cukup kegiatannya saja dibacakan dan tahapan-tahapannya. Adapun tentang keterkaitan dengan agenda 3, agenda 2, keterkaitan dengan visi, misi, nilai itu biar saja seperti itu. Kan ada juga tertulis dengan jelas di slide, ada tertulis jelas dengan jelas di konsep rancangan, kan ada semua itu. Beda kalau tidak ada, kan ada, cuma di skip saja.
Oh, iya, Pak. supaya tidak menggunakan waktu yang panjang. Hanya kamu menggunakan waktu kurang lebih 9 menit. Karena saya sengaja tidak cut, biar yang lain menyimak, biar kamu juga tahu, supaya efisiensi waktu, teknik penyampaiannya sedemikian rupa, ya. Jadi pilih saja di awal tadi, bagus sudah setelah kamu mengatakan 5 kegiatan dan 15 rencananya, 15 tahun. Tapi di kegiatan itu kamu hanya akan menjelaskan keterkaitan mata pelatihan agenda 2, agenda 3 hanya pada kegiatan inti, selebihnya akan saya bacakan saja kegiatan dan tahapannya. Kan sangat informatif kalau seperti itu. Dan efisien waktu juga. Oke, saya kira demikian. Mana bahanmu? Sudah lihat rancangannya. Rancangannya, Pak. Ya. Konsep rancangan. Keluar dulu ini, keluar dulu. Stop share screen. Ini latar belakangnya, Pak. Terus ya. Ini masalahnya, Pak. Dari Ya. Coba tabelnya, tabel rancangan. kegiatan yang pertama, Pak. Kegiatan pertama, persiapan rancangan aktualisasi. Iya. Di mana bisa dilihat itu keterkaitannya dengan di bawah sini ya, manajemen aset. Oke. Iya, Pak, di bawah. Kemudian menyiapkan bahan, jadwal, Pak. Ini jadwalnya, Pak. Iya, oke. Tadi nilai ke atas tentang output di pertama dulu. Kegiatan pertama, tahapan pertama. Ini, Pak. Ya, supaya yang lain juga bisa memperhatikan, nanti laporannya akan kaya ya. Tahapan pertama, kegiatan pertama persiapan, tahapannya menyiapkan bahan konsultasi. Nah, tentu outputnya adalah tersedianya bahan konsultasi. Di sini apa yang dikonsultasikan? Ya, harus ada coretan-coretan, ada apa poin 1, berapa poin yang kamu konsultasikan. Ya, itu nanti difoto, mendampingi foto kamu ketika berhadapan-hadapan dengan mentormu. Kan begitu. Ketika berhadapan dengan mentor, ada foto, dan terlalu banyak foto dari atas, samping, kiri, dari belakang, cukup 1, 2, ya, sudah. Ini pada saat melapor dengan mentor. Melapor apa itu? Oh, melapor tentang ini, persiapan ini. Nah, kamu bikin catatan-catatan, difotolah itu. Foto catatan sebagai pembuktian. Kemudian tentu ada coretan-coretan persetujuan daripada mentor. Coba naik terus. Ini semua jadi output nanti ini. Jadi kayak pelaporanmu nanti dengan bukti-bukti.
Ini tentang rencana. Tentu ada penjadwalan toh, jadwalnya ini. Apa yang dikonsultasikan sebisa-bisanya itu semua dibuktikan di dalam laporan. Nah, ini nanti juga waktu meminta persetujuan. Satu ada kan nanti mendapat lembar persetujuan. Jangan kamu taruh di sini buktinya mendapatkan lembar persetujuan dari Metro. Mana itu lembar persetujuan itu mana? Nah, itu. Ini harus ada dokumen apa ini? Dalam bentuk apakah ini persetujuan ini? Ketik apa, tulis tangan atau apa? Ya, saya ingatkan saja ya supaya betul-betul dapat diperkaya evidennya nanti 1 bulan ke depan. Ya, saya kira seperti itu. Terima kasih. Ya, silakan yang lain lagi. Silakan Dewi. Ya Pak, terima kasih. Izin share screen Pak. Sudah kelihatan Pak? Lagi proses. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN yang judulnya tentang optimalisasi penggunaan metode pijat oksitosin pada pasien pasca bersalin di ruang bersalin UPTD Puskesmas Ongka. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Kusma Utami, nomor peserta atau daftar hadir nomor 26, jabatan sebagai bidan pelaksana atau bidan terampil, unit kerja dari UPTD Puskesmas Ongka. Latar belakang, keberhasilan dari IMD pada saat 1 jam pasca bersalin akan sangat mempengaruhi keberhasilan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Keberhasilan dari IMD pada saat 1 jam pasca bersalin akan sangat mempengaruhi keberhasilan dari pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan awal kehidupan bayi. Akan tetapi, kendala yang dialami oleh ibu pasca bersalin ialah ketidaklancaran ASI yang keluar pada hari-hari pertama setelah melahirkan. Salah satu penyebab dari ketidaklancaran ASI pada ibu pasca bersalin dikarenakan kurangnya rangsangan hormon prolaktin dan oksitosin yang dapat menyebabkan penurunan produksi dan pengeluaran ASI pada hari-hari pertama setelah melahirkan. Pijat oksitosin merupakan salah satu cara untuk memperlancar produksi dan pengeluaran ASI. Pijat oksitosin merupakan tindakan pemijatan dari bagian sepanjang tulang belakang sampai tulang postal ke-5 dan ke-6. Efek dari pemijatan ini akan memberikan rasa nyaman dan rileks pada ibu setelah mengalami proses persalinan sehingga tidak menghambat sekresi hormon prolaktin dan oksitosin. Di wilayah kerja UPTD Puskesmas Ongka, masih ada beberapa desa yang capaian target lulus ASI eksklusif di bawah 50% dalam rentang waktu dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022. Contohnya seperti Desa Ongka dengan persentase 14,8%, Desa Kayu Jati dengan persentase 12,3%, dan beberapa desa lainnya dengan persentase 20% hingga 30%. Berdasarkan pengamatan penulis yang bekerja sebagai bidan pelaksana di ruang bersalin UPTD Puskesmas Ongka, tercatat sebanyak 57 orang ibu bersalin yang mengalami proses melahirkan dari rentang waktu bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022. Akan tetapi, dari ke-57 ibu bersalin ini tidak dilakukan edukasi tindakan pijat oksitosin. Saya melakukan identifikasi isu atau identifikasi masalah, kemudian saya mendapatkan 3 isu, yaitu pertama ketidakoptimalan program IMD pada ibu pasca bersalin di ruang bersalin UPTD Puskesmas Ongka, kemudian rendahnya penggunaan metode pijat oksitosin bagi pasien pasca bersalin di ruang bersalin UPTD Puskesmas Ongka, dan yang ketiga, ketidakpatuhan pengunjung pasien dalam penggunaan masker di UPTD Puskesmas Ongka. Dari ketiga masalah ini, saya menggunakan teknik tapisan isu APKL, yang kemudian saya mendapat skor prioritas tertinggi, yaitu rendahnya penggunaan metode pijat oksitosin bagi pasien
pasien bersalin di ruang bersalin UPTD Puskesmas Ongka, yang kemudian saya menemukan gagasan yaitu optimalisasi penggunaan metode pijat oksitosin pada pasien pasca bersalin di ruang bersalin UPTD Puskesmas Ongka. Visi misi Pemda, visi dari pemerintah daerah Kabupaten Parigi Motong yaitu memantapkan Kabupaten Parigi Motong terdepan, maju, adil, merata, berkelanjutan, dan berdaya saing. Misi dari Pemda yang berkaitan dengan rancangan aktualisasi saya yaitu yang misi ketiga, memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing. Tujuan dan manfaat rancangan aktualisasi yaitu pertama, optimalnya penggunaan metode pijat oksitosin pada pasien pasca bersalin dan penerapan core value ASN berakhlak. Rencana kegiatan aktualisasi. Pada kegiatan pertama, saya melaksanakan persiapan kegiatan yang berkaitan dengan manajemen ASN. Tahapan kegiatannya melakukan konsultasi dengan mentor. Yang kedua, mengumpulkan materi dan bahan ajar untuk membuat media konseling dan edukasi. Yang ketiga, mencari referensi video tutorial pijat oksitosin. Kegiatan kedua, membuat poster dan leaflet tentang pijat oksitosin yang berkaitan dengan manajemen ASN dan smart ASN. Tahapannya, pertama, mendesain poster dan leaflet tentang pijat oksitosin. Kedua, mencetak leaflet dan poster secara mandiri. Yang ketiga, memasang poster di tempat strategis. Kemudian kegiatan 3, melaksanakan konseling dan edukasi pada pasien dan suami atau keluarga tentang manfaat pijat oksitosin yang berkaitan dengan manajemen, yang mana kegiatan ini berkaitan dengan manajemen ASN dan smart ASN. Tahapannya, pertama, melaksanakan konsultasi dengan mentor yang berkaitan dengan agenda core value ASN berakhlak, yaitu akuntabel, bertanggung jawab dengan apa yang dikonsultasikan, kemudian kolaboratif, kerjasama antar pimpinan dan pegawai. Kemudian tahapan yang kedua, menyiapkan materi edukasi dengan core value akuntabel, bertanggung jawab dengan materi yang akan diberikan kepada pasien nanti, kompeten, kinerja sesuai kompetensi profesi saya sebagai bidan, loyal, dedikasi dalam menyiapkan materi, kemudian adaptif, melakukan inovasi kreatif, menyiapkan materi edukasi ya. Tahapan ketiga, melakukan konseling dan edukasi kepada pasien dan suami atau keluarga. Dengan core value berorientasi pelayanan, bersikap ramah dan sopan kepada pasien dan keluarga pasien, akuntabel, jujur, dan bertanggung jawab dengan edukasi atau konseling yang diberikan kepada pasien, kompeten, kemudian harmonis, berbaur dengan keluarga pasien. Kegiatan keempat, mengajarkan teknik pijat oksitosin kepada pasien, suami, dan keluarga untuk dapat dilakukan secara mandiri di rumah. Kegiatan ini berkaitan dengan manajemen ASN. Tahapan pertama, menyiapkan materi dan bahan praktek, core value-nya akuntabel, menyiapkan materi dengan tanggung jawab dan profesional, kompeten, sharing ilmu pengetahuan kepada pasien, loyal, berkontribusi, adaptif, berinovasi terhadap materi dan bahan praktek yang disiapkan. Tahapan kedua, mendemonstrasikan teknik pijat oksitosin. Core value berorientasi pelayanan, sopan dan ramah kepada pasien, kompeten, implementasi skill sesuai profesi, loyal, berkontribusi, harmonis, menciptakan suasana kekeluargaan, kolaboratif, kerjasama antar keluarga pasien untuk mendukung keberhasilan teknik pijat oksitosin. Tahapan yang ketiga, membimbing pasien untuk mempraktekkan kembali apa yang telah didemonstrasikan, core value-nya berorientasi pelayanan, kompeten, loyal, harmonis, dan kolaboratif. Kegiatan terakhir yaitu kegiatan 5, melakukan evaluasi kegiatan sosialisasi metode pijat oksitosin yang berkaitan dengan manajemen ASN. Tahapannya mengumpulkan data hasil kegiatan sosialisasi, menyusun laporan evaluasi untuk tahapan kedua, dan tahapan ketiga melaporkan hasil evaluasi kepada mentor. Berikut adalah jadwal rancangan kegiatan. Pada kegiatan 1, saya berencana akan lakukan di minggu pertama, kegiatan 2 di minggu kedua, kegiatan 3 dan 4 di minggu ketiga, dan kegiatan 5 di minggu keempat. Sekian dan terima kasih. Kembali ke slide awal.
Silakan ke slide awal dulu. Ya, Pak. Ini Dewi tadi ya, Dewi. Iya, Pak. Dewi ini kalau sudah yang betul-betul punya ini, kamu menggunakan waktu cukup lama juga ya, 9 menit. Dan itu ada yang 6 menit, 6 menit ada 7 menit. Ini 9 menit. Ya, Pak. Nah, jadi kalau 9 menit sudah bisa dilihat ini, panjang ini ulasannya ini. Walaupun bagus data-datanya, tapi panjang ya, panjang sekali ini. Apalagi kalau dibaca, ini bayangkan ya, ini kita pakai Zoom ini. Zoom itu beda dengan pada saat kita ketemu langsung klasikal. Seperti ini, detik ke menit ya. Ini kalau dibaca kata ke kalimat, baris, ini bisa sampai 2 menit ini. Alokasi di latar belakang. Coba dipersingkat, yang mana barangkali langsung saja apa yang dimaksud dengan polipijat oksitosin itu mungkin ya. 1-2 ini di-up saja. Mungkin biasanya peserta itu mau meyakinkan penguji atau siapa yang ini loh maksudnya ini, betapa pentingnya ini. Saya rasa 1-2 ini di-up saja. Kan ada di rancangan juga. Ada di rancangan. Iya, Pak, ada. Ini itu pun kalimatnya dipendek-pendekkan ini. Apa yang dimaksud dengan pijat oksitosin. Iya, Pak. Pendekkan kalimat, penting maknanya sama. Ini yang penting ini data ini. Bagus sudah datamu ini. Apalagi data yang ada di wilayah kerjasama di Puskes. Ini real ini datanya ini. Iya, Pak. Ini bagus datanya. Tapi kalau bisa dipersingkat lagi. Ya, baik, Pak. Poin-poin per poin ya. Poin per poin saja. Pak. Poin-poin datanya. Berikut, slide berikutnya. Slide berikutnya ini identifikasi itu yang sekira bisa diterima ini. Yang penting bacanya cepat. Oke, lanjut. Visi misi, oke, lanjut. Oke, lanjut. Nah, di sini yang masih kurang informatif. Coba seragam ya, informasinya bilang begini, bahwa punya kamu ini berapa kegiatan, misalkan 5 kegiatan dan berapa tahapan kegiatan. Ya, Pak. Seluruhnya 5 kegiatan untuk menjawab, melaksanakan gagasan ini dalam 1 bulan ke depan, kamu akan melakukan 5 kegiatan dan sekian tahapan kegiatan. Dan semua menerapkan rencana akan menerapkan nilai-nilai ASN, core value ASN, dan juga pada kegiatan dilaksanakan penerapannya dengan agenda 3. Kemudian di sini kamu tidak mencantumkan kayak si Lilis tadi itu bagus. Lilis ada visi misi, keterkaitan sama nilai ya. Organisasi, tempatkan dia di sini, bisa itu. Ya, Pak. Di kegiatan 1, 2, 3, 4, 5, nanti pilih yang mana yang kau mau jelaskan. Jelaskan secara atas keterkaitan agenda 2 dengan agenda 3. Kalau yang lain, dibaca saja kegiatan dan tahapannya. Ya, Pak. Kegiatannya, misalnya ini, kegiatan pertama melaksanakan persiapan kegiatan. Tahapannya melakukan konsultasi, kemudian mengumpulkan materi, kemudian mencari referensi, langsung ke kegiatan 2. Tidak usah dijelaskan, tidak usah dibacakan karena ada tertulis juga di situ. Jadi penguji itu sudah tahu bahwa kami ini memahami, buktinya kamu tulis, tapi sebelum ditanyakan pendalamannya, kamu sendiri yang menjelaskan keterkaitannya. Tapi pilih saja di mana kamu akan menjelaskan. Informasi lebih awal itu beritahu, saya akan menjelaskan di kegiatan keempat atau kegiatan ketiga. Jangan tiba-tiba tidak membaca, tidak menjelaskan, tiba-tiba di tengah menjelaskan. Nah, gitu. Di awal Oh, iya, Pak.
Oke, sekira demikian. Nah, yang lain coba, masih ada waktu ini. Udah, rancangannya enggak usah. Silakan di stop. Silakan Muhammad Rizky. Baik Pak, terima kasih izin share screen Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan dengan judul optimalisasi pendapatan asli daerah pada retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Parigi Motong. Baik, latar belakang berdasarkan core value yang kemarin diadaptasi menjadi berakhlak dari sebelumnya beraneka. Kemudian dari core value itu di sini saya menjelaskan bahwa core value juga sangat berpengaruh pada peningkatan PAD yang menjadi judul saya, yaitu optimalisasi PAD. Kemudian pada rancangan ini juga rencananya akan dibuat menjadi referensi bagi kabupaten, sehingga itu yang akan melatar belakangi saya untuk membuat laporan aktualisasi ini. Kemudian di sini ada visi misi Kabupaten Parigi Motong. Saya lanjut. Di sini ada tujuan dan manfaat aktualisasi. Tujuannya antara lain untuk lebih meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah, khususnya pada retribusi pelayanan pasar. Kemudian pada penerapan nilai-nilai ASN yang sudah dijelaskan pada umumnya, ada nilai 7 berakhlak itu. Dan selanjutnya manfaat aktualisasi bagi instansi OPD. Tujuannya itu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang tadinya itu cukup rendah. Semoga dengan adanya aktualisasi ini bisa meningkatkan lagi. Bagi masyarakat sebagai kontrol untuk penggunaan dana yang bersumber dari APBD, dan bagi saya sendiri yang kemungkinannya ke depannya nanti akan menambah wawasan dan mekanisme pemungutan terkait penagihan pajak daerah. Kemudian yang selanjutnya, di sini identifikasi isu. Yang pertama itu koordinasi antar OPD penghasil belum berjalan optimal. Kemudian tidak adanya mekanisme pelaksanaan di lapangan. Kemudian tidak adanya inisiatif dalam pemanfaatan teknologi informasi. Dan kurangnya informasi dan edukasi yang ada di lapangan. Di sini saya analisis isu berdasarkan teknik APKL-nya. Ada 3. Rendahnya penerimaan retribusi pelayanan pasar, rendahnya penerimaan retribusi pelayanan persampahan ke kebersihan, rendahnya penerimaan parkir di tepi jalan umum, di mana ada 2 yang saya dapatkan nilainya sama yang menjadi prioritas, yaitu yang poin 1 dan poin 2. Kemudian saya lanjut ke analisis isu USG untuk mencari poin tertingginya lagi. Di sini saya dapatkan rendahnya penerimaan retribusi pelayanan. Di sini dia menjadi prioritas yang pertama. Kemudian ini identifikasi penyebab masalah berdasarkan Fishbone. Berdasarkan Fishbone ada beberapa poin di sini, 4 poin: organisasi, SDM, sistem, dan lingkungan. Kalau untuk organisasi, koordinasi itu belum optimal. Sedangkan untuk SDM dari petugas pasar sendiri itu belum inisiatif mereka dalam pemanfaatan teknologi, jadi ada keterlambatan pelaporan. Ditinjau dari sistem juga belum ada mekanisme pelaksanaan di lapangan. Kemudian dari segi lingkungan, kurangnya informasi dan edukasi yang ada di lapangan dari petugas pasar itu sendiri maupun OPD. Lanjut, alternatif pemecahan masalah. Yang pertama itu penyebab masalah, kurangnya koordinasi atau belum optimalnya koordinasi antar OPD penghasil. Kemudian tidak ada mekanisme pelaksanaan di lapangan tadi sesuai dengan Fishbone. Tidak ada inisiatif dalam pemanfaatan teknologi informasi, kurangnya informasi dan edukasi yang ada di lapangan. Kemudian gagasan isu atau pemecahan masalahnya, melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan
melakukan studi dokumen terkait, melaksanakan rapat, kemudian melakukan kegiatan pembinaan dan evaluasi. Di sini ada rencana kegiatan aktualisasinya. Kegiatan pertama itu menyiapkan alat dan bahan konsultasi. Dari kegiatannya itu melakukan pelaksanaan persiapan kegiatan, dan tahapan kegiatannya itu menyiapkan alat dan bahan konsultasi, bertemu dan melakukan konsultasi bersama mentor, kemudian berkoordinasi dengan OPD penghasil. Dengan beberapa nilai dasar sudah tercantum di sini. Selanjutnya, pada kegiatan yang kedua, saya melakukan studi dokumen. Yang pertama itu saya lakukan pendalaman terhadap Perda pajak daerah dan Perda retribusi daerah. Kemudian setelah itu saya lakukan juga untuk pemahaman pada SOP, dan selanjutnya pada perbubnya. Setelah itu saya koordinasi dengan Kabak Hukum untuk update apa saja data-data yang sudah terrevisi, data-data yang peraturan yang sudah hilang, ataupun peraturan yang sudah dicabut oleh pemerintah itu sendiri. Kemudian penjelasan nilai dasarnya ada di sebelah sini, sudah terpapar. Kegiatan selanjutnya, kegiatan yang ketiga, setelah saya melakukan pendalaman dokumen, saya membuat perencanaan terkait pembinaan dan evaluasi, di mana tahapan kegiatannya itu pertama saya meminta saran dan masukan dari tim evaluator terkait pelaksanaan pembinaan dan evaluasi secara langsung dan virtual Zoom. Kemudian melakukan final check, kelengkapan rapat koordinasi, dan membuat rapat undangan yang disebarkan secara offline maupun online, di mana dalam kegiatan ini terkait manajemen ASN dan smart ASN. Kemudian kegiatan yang keempat, di sini saya melakukan pembinaan dan edukasi, membuat rapat evaluasi, membuat rekomendasi kegiatan, membuat mekanisme pelaksanaan, melaksanakan evaluasi pembinaan secara rutin dan berkelanjutan untuk agar supaya kegiatan ini tidak berhenti pada saat aktualisasi saja dan akan berjalan secara berkelanjutan. Di sini jadwalnya sudah saya lampirkan. Minggu pertama itu melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan, minggu kedua melakukan studi dokumen, minggu ketiga melaksanakan rapat koordinasi bersama, minggu keempat melakukan pembinaan yang masing-masing waktunya itu kurang lebih 7 hari. Baik, terima kasih. Coba dari awal. Kamu menggunakan waktu sebenarnya cukup singkat juga, 7 menit ya. 7 menit, tapi tidak terlalu jelas apa yang kamu mau coba latar belakang ini. Pasti temanmu 9 orang bisa melihat ini pusing ini baca ini latar belakang ini. Jangan kesannya kita itu kembali lagi menampilkan rancangan. Kalau PowerPoint itu poin-poin saja. Jadi informasi tentang undang-undang ini saya kira tidak perlu ini. Ya, penerapan core value buat apa lagi? Ini sudah ada semua di rancangan. Yang perlu itu terkait dengan apa judulnya nih Kak? Tentang apa? Optimalisasi pendapatan asli daerah, Pak, pada retribusi pelayanan pasar. Mana datanya itu? Bahwa ada data penerimaan pendapatan asli daerah dalam 2-3 tahun terakhir naik apa turun? Menurun, Pak, tapi mohon maaf Pak, datanya belum bisa saya lampirkan, tapi pertemuan berikut akan saya lampirkan Pak, berdasarkan data dari bagian evaluasi. Penyebab utamanya itu karena COVID Pak, jadi menurun secara signifikan Pak. Berarti di rancanganmu juga belum ada data itu? Belum ada Pak, belum ada saya lampirkan Pak. Jangan ya, itu yang penting. Lihat berapa orang temanmu terdahulu yang kemarin semua tuh berangkat dari data. Semua tadi yang terakhir si Dewi, semua itu data akurat. Dan poin-poinnya, ini undang-undang ini memang semua penting ini, tapi dalam berbicara 5 menit ke depan itu
dalam forum seminar seperti itu pembicara efektif kan bicara saja yang penting-penting. Ini belum ada isinya latar belakang ini kalau menurut saya. Belum ada isinya yang apa yang kita mau isi. Dirubah ini ya, dan tentu dengan asumsi datanya ditambahkan juga di rancangan. Baik, Pak. Ya. Baik, Pak. Slide berikutnya. Nah, nanti di blok ini, yang mana yang terkait dengan ini? Misinya yang mana? Kalau terkait dengan pendapatan daerah, misi keberapa? Misi keberapa yang terkait dengan topik kamu itu? Indikator pendapatan. Ya, halo Pak. Ya, Di sini Pak, keterkaitannya dengan misi yang poin pertama, memantapkan reformasi birokrasi dan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, Pak. nanti di blok itu ya, jangan Siap, lambat. Pak. Siap, Pak. Ini menempatkan visi misi ini kan semua ada maksud dan tujuannya. Lanjut. Nah, lanjut. Ini isu ini ya, identifikasi isunya ini ya. Ya, ada 4 isu. Koordinasi antar OPD penghasil OPD belum berjalan. Tidak adanya mekanisme pelaksanaan lapangan, tidak adanya inisiatif dalam memanfaatkan informasi, kurangnya informasi dan edukasi yang ada di lapangan. Ini kurang jelas juga kalimatnya ini. Kurangnya informasi dan edukasi yang di lapangan. 4 isu. Coba ini 4 isu ini begitu dilihat, coba lihat. Kenapa lain lagi di sini? Iya Pak, mohon maaf Pak, saya salah ketik Pak. Sebenarnya yang ini tadi isunya Pak, rendahnya penerimaan retribusi pelayanan pasar, rendahnya penerimaan retribusi pelayanan persampahan dan parkir umum Pak. Dan tadi itu tiada kaitan itu ya. Iya Pak. Ini yang seharusnya di sana. Ya. Iya. Jadi rendahnya penerimaan retribusi Pelayanan pasar. Jadi khusus pasar ini ya. Iya Pak. Kalau ini pelayanan ini khusus sampah. Ini khusus parkir. Jadi khusus pasar, khusus sampah, khusus parkir. Sampah, pasar, parkir. Yang mana dipilih? Di sini yang dipilih Pak, rendahnya penerimaan retribusi pelayanan pasar Pak. Nah, terus mana? Lihat. Dengan rendahnya penerimaan parkir di tepi jalan umum Pak. Ada 2 di sini yang terpilih. Nah, terus coba. Kemudian setelah itu pakai metodologi analisis USG. Di sini yang terpilih itu Pak, rendahnya penerimaan retribusi pelayanan pasar. Nah, baru? Setelah itu kenapa pasar ini? Mana itu isu utamanya? Pasar kan? Iya Pak. Coba. Karena Pak, kalau untuk pasar Pak, dari ketiga isu ini, di dalam pasar itu sudah include semua Pak. Coba lihat fishbone. Nah, ini
Kenapa bukan pasar di sini? Karena ini Pak, dari petugas dinas pasarnya Pak di sini yang untuk masuk manajemen ASN-nya Pak, itu makanya merendahkan retribusi pelayanan persampahannya dari manajemen ASN-nya Pak. Enggak, kan tadi sudah dipilih tadi rendahnya retribusi dari pasar. Itu lebih spesifik, tapi ini ke kepalanya lagi nih. Kan kalau pendapatan hasil daerah banyak, ada pasar, ada sampah, ada berapa macam tadi, ada parkir. Tadi kan kamu pilihan pasar. Iya. Kenapa jadi besar lagi di sini topiknya? Ini rendahnya pendapatan hasil daerah. Kalau di isinya ini kan banyak ini. Ada pasar, ada sampah, ada parkir. Kamu kan pilih tadi pasar. Kenapa jadi besar lagi di sini? Iya Pak, ini kesalahan saya Pak, kesalahan pengetikan tadi Pak. Harusnya rendahnya penerimaan retribusi pelayanan pasar yang di sini Pak. Mohon maaf Oke. atas kesalahan pengetikannya Pak. Oke. Terus lembar berikutnya lagi. Kasih bagus kalimat-kalimatnya ya. Baik Pak. Lanjut. Jadi intinya ini pasar ya, pendapatan. Iya Pak, Ya, ada di retribusi pasar. pelayanan pasar Pak. Dia lebih spesifik. Lanjut. Rencana kegiatan. Core value berorientasi pelayanan ada sikap perilakunya apa saja itu dalam kurung ya, akuntabel dalam kurung apa? Ditambahkan Pak dalam penjelasan ini Pak untuk poin-poinnya. Kalau berorientasi pelayanan itu apa saja sikap perilakunya itu seperti apa? Pada kode etiknya Pak. Ya. Ramah cekatan solutif Pak. Tambahkan ya. Tambahkan Iya siap Pak. teman-teman yang lain Baik, tambahkan Pak. itu. Baik Pak. Jangan cuma seperti ini akuntabel. Apa itu kode etik sikap perilakunya apa? Baik Pak. Yang cocok dengan tahapan kegiatan. Ini keterkaitan dengan visi misi, keterkaitan dengan nilai ya, nilai di kolom ke-7 di rancangan itu. Baik Pak. Berikut. Ya, tentu karena tadi isu utamamu berubah, menyangkut soal pasar. Ini kan ada ini. Perda pendapatan hasil daerah tadi yang secara umum. Yang mana kamu mau pakai ini? Ini kalau penjabarannya ini kan perda ya, iya. Pendapatan hasil daerah ini. Yang di dalamnya ada pasar, ada retribusi parkir, sampah dan sebagainya itu. Iya Pak. Karena di dalam perda ini Pak sudah termasuk pada retribusi daerah Pak. Kemudian ada SOP untuk mekanisme ini Pak untuk berjalannya sistem itu Pak. Kemudian di sini juga Pak antara perda itu ada keterkaitan dengan peraturan bupati Pak. Makanya saya sebelum turun edukasi dan pembinaan saya perlu pemahaman untuk peraturan ini Pak. Pada saat edukasi saya bisa tahu aturan-aturan mana yang akan saya sampaikan ke petugas dinas pasar itu Pak.
Makanya ini tujuan untuk melakukan studi dokumen itu Pak terkait retribusi pelayanan pasar, saya harus paham regulasinya terlebih dahulu. Ini kegiatan yang ada sekarang, kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3, itu dengan isu utama yang kamu angkat adalah kurangnya penerimaan pendapatan asli daerah. Sementara yang dibidik ini adalah peningkatan pendapatan asli daerah berasal dari pasar. Jadi silakan kalau ini yang mau diambil, Iya, Pak. berarti isunya itu yang diperbaiki. Kalau isunya hanya khusus pasar, berarti ini berubah semua ini. Ini berubah semua ini kegiatan dan tahapannya disesuaikan dengan isu utama. Jadi mau merubah mana tiada masalah, silakan lagi kembali ya, dilihat kembali ini. Kalau mau temanya adalah pendapatan asli daerah secara total, mungkin ini sudah kena aja kegiatannya ini dan tahapannya. Tapi kalau memang hanya mau melihat secara spesifik di pendapatan asli daerah dari penerimaan retribusi pasar, ini tentu berubah, disesuaikan. Oke ya, saya kira seperti itu. Pak, berarti kalau misalnya saya ambil retribusi pasar, Pak, untuk aturan ini saya lebih spesifik saja, Pak, ke poin-poin atau pasal-pasalnya itu saja, Pak ya? Disesuaikan, ya, baik, disesuaikan. Pak. Disesuaikan karena ini lahir daripada isu utamanya adalah pendapatan asli daerah secara umum. Ya, baik, Pak. Seperti itu tadi. Kalau dilihat dari causal map, fishbone tadi hubungan sebab akibatnya. Ya, tolong ya dianu kembali supaya lebih sesuai dengan isu gagasan maupun juga langkah-langkah tahapan kegiatannya. Masih ada waktu kah ini? Wah, tinggal 4 menit. Oke, kamu banyak membutuhkan waktu ini. Sudah ada kirim sama saya kah bahannya kamu, Rizky? Saya belum kirim, Pak. Yang pertama kali saya kirim yang minggu kemarin, Pak. Pertemuan yang pertama itu, Pak, untuk pemaparan. Ya. Stop share, stop dulu. Oke. Berapa kali pertemuan lagi? Kapan seminar ini? Tanggal berapa seminar? Seminar rancangan? Kalau di jadwal tanggal 24, Pak. 24 hari apa itu? Hari Selasa, Pak. Hari Selasa. Masih adakah pertemuan lagi? Masih ada pertemuan ini? Iya, Pak. Nanti insya Allah seminar tanggal 24. 24. Masih ada kesempatan ketemu Ya, lagi? silakan. Tidak ada? Ini pertemuan terakhir sebelum seminar. Coba lihat jadwal dulu. Terakhir kayaknya ya. Iya, Pak. Terakhir hari Sabtu soalnya, Pak. Ibu Risna, saya masih memberi kesempatan Siapa? mereka ini boleh 1 kali lagi pertemuan kalau mereka mau, tapi mungkin kita cadangkan di malam ya. Malam. Kalau pertemuan ini semua sudah terakhir ini. Pertemuan keempat yang porsi hari Sabtu ditarik ke sini. Iya. Selasa sudah seminar. Oh iya, siap.
Nanti Bapak infokan kembali Pak kalau kapan. Iya, bisa juga. Tolong aktif ya. Iya, Pak. Seperti yang lain lo aktif, jadi makanya tidak ada masalah. Nah, yang tidak aktif ini kasihan. Maksudnya aktif, lakukan konsultasi dengan saya ya lewat WA, kirim ke saya bahan rancangan maupun juga PowerPoint-nya bisa dikoreksi. Ya. Oke, saya kira demikian Bu Risna, sudah cukup waktunya. Makasih Ya, atas Pak. perhatian. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar. Minta maaf ya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Bupakar Mandali yang sudah memberikan bimbingan peserta kelompok 3 pada hari ini. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada yang bertugas tadi untuk laporan penutup. Disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk peserta duduk siap, gerak. Materi pembelajaran agenda 4 hari ini telah selesai. Laporan selesai. Orang diterima, akhiri dengan doa. Mengakhiri materi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Terima kasih Pak Rizky. Terima kasih kembali Pak Abu Bakar. Ya, sehat selalu. Baik, room ini saya tutup. Mohon maaf lebih dan kurangnya jika ada salah, lebih dan kurangnya mohon maafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih ya.